Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Curah hujan tinggi, puluhan rumah di Lombok Barat terendam banjir. 4 pemuda di Lombok Timur diringkus polisi karena berkomplot menadah motor curian. Rayakan Natal, ribuan umat Nasrani di Mataram mengikuti misa Natal di gereja. Ribuan umat Kristiani menggelar misa Natal di sejumlah gereja di kota Mataram untuk merayakan Natal pada Rabu pagi. Di gereja GBI Rock Ministry dan gereja GPIB Immanuel misalnya, warga ramai mendatangi acara misa Natal meskipun di tengah guyuran hujan. Selain dikawal petugas keamanan gereja, pengamanan misa Natal juga melibatkan ratusan personel TNI Polri yang berjaga di area gereja dan sepanjang jalur yang dilalui jemaat. Pihak gereja menyampaikan apresiasi kepada aparat yang telah mengamankan jalannya perayaan Natal pada tahun ini. Nah, di momen ini saya sampaikan tentang visi Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Walaupun mungkin bagi banyak orang mereka sulit untuk dapat memahami dari kondisi mereka, latar belakang mereka dan sebagainya. Tapi tetap ada pengharapan, tetap ada kekuatan Tuhan, tetap ada kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap orang percaya. Sekali lagi selamat Natal, biarlah berkah Natal ini boleh dirasakan oleh semua orang. Polisi menerjunkan 121 personel yang disebar di gereja di Kota Mataram saat perayaan Natal. Wilayah hukum Polresta Mataram kita memiliki 4 pos. 2 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu. Pos pengamanan ada di Kebon Roe dengan Karangjangkong, pos pelayanan ada di Narmada, dan pos terpadu ada di Mall Epicentrum Mall, ya, Epic, ya. Epic. Kemudian jumlah personil yang dilibatkan untuk dari personil Polri itu ada 121 orang, ya. Tetapi ditambah oleh personel-personel dari instansi samping, baik TNI maupun dari stakeholder pemerintah kota, dan juga dari stakeholder lainnya, seperti Senkom, Pramuka, dan sebagainya. Meski diwarnai dengan cuaca mendung dan hujan di sebagian wilayah, perayaan Natal yang digelar di 17 gereja di Kota Mataram pada Rabu pagi terpantau aman dan tertib. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama organisasi perangkat daerah mengecek sejumlah pos pengamanan Natal dan Tahun Baru pada Selasa siang. Peninjauan dilakukan mulai pos keamanan di Jalan Protokol hingga ke kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu posko terpadu untuk keamanan dan layanan kesehatan. Pemantauan dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru pada akhir tahun ini. Untuk mengoptimalkan layanan Nataru, kepolisian bersama pemerintah daerah juga telah membangun posko terpadu di 3 lokasi, yakni Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan Pelabuhan Lembar dan Kayangan. Semua unsur yang terkait. Kami tujuannya melihat kesiapan dari unsur pengamanan dan keamanan dalam rangka mendukung kegiatan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Tujuannya adalah untuk meyakinkan rasa aman dan nyaman seluruh warga kita dalam melaksanakan beraktivitas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara khusus di Pulau Lombok, Mataram khususnya. Sehingga dari beberapa titik yang kita datangin, kita tinjau, semua komandan satuan tugas lapangan menyampaikan, melaporkan kepada kita, semua tugas sudah siap dengan segala baik personel, alat perlengkapan, bidang per bidang.
Pemda mengajak masyarakat tetap menjaga keamanan daerah dan tetap berhati-hati saat berpergian menikmati libur Nataru dengan memperhatikan perkiraan cuaca. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Empat pemuda masing-masing bernama Takwim, Baleh, Suhirman, dan Saleh diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena diduga berkomplot menadah motor curian di Pulau Lombok. Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing atas informasi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yang resah dengan gerak-geriknya kerap menadah barang yang diduga hasil curian. Polisi menyita 2 sepeda motor tanpa dokumen yang diduga dibeli kemudian akan dijual keluar daerah seperti Pulau Sumbawa, Bima, hingga Kupang. Dari hasil pemeriksaan, tersangka biasa membeli motor tanpa dokumen seharga 3 hingga 5 juta rupiah, kemudian dikirim keluar daerah dan dijual dengan harga yang lebih mahal. Karena kami melakukan penangkapan terhadap 4 orang tindak pidana pelaku penadah pencurian kendaraan bermotor, di mana kejadian terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dan saat ini keempat pelaku sudah kami amankan di Polres Lombok Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam dan 1 unit Honda CRF berwarna abu juga sudah kita amankan di Polres Lombok Timur. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 480 tentang penadah barang curian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Bare. Jangan. Pak Anu, Seorang pemuda bernama Andi warga Cenepria diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah karena diduga mengedarkan narkoba. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Kecamatan Cenepria saat hendak mengantarkan narkotika ke konsumennya. Meski telah dikepung, pelaku sempat melawan petugas dan membuang barang haram tersebut ke sebuah selokan untuk menghilangkan jejak. Polisi berhasil menyita 105 gram sabu-sabu, alat isap, ponsel, dan uang Rp750.000 serta sebuah sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkotika di wilayahnya. Dari hasil pemeriksaan, narkoba tersebut dipesan oleh seseorang di wilayah Lombok Barat dan rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru. Dan pada saat si pelaku kita dari tim pertama stok, yang bersangkutan sempat melawan. Terduga sempat melawan petugas, namun akhirnya kami berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Dan terduga juga sempat membuang barang buktinya ke sawah. Ini ditangkap saat mau transaksi atau gimana? Tertangkap pada saat melintas. Apa saja BB-nya kemana? BB-nya pada saat itu kita menemukan berat berikutnya 105,9 gram BB sabu yang terbungkus dengan plastik hitam, di dalamnya dibungkus lagi dengan plastik gula. Itu mau dijual kemana rencananya? Rencananya dia akan bawa ke Lombok Barat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.